Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas tentang isim idhofah. Ini bisa dilihat di buku di halaman ini. Apa itu idhofah? Kemarin kita sudah kenal isim sifat. Sekarang idhofah. Idhofah itu menggabungkan beberapa isim menjadi satu makna baru. Jadi diterangkan dan menerangkan. Maksudnya gimana nih? Gini. Kebun itu kan isim, benda. Apa itu kebun? Kebun itu halaman. Binatang apa? Binatang isim juga. Dia hewan. Jadi kebun itu satu hal makna yang berbeda, binatang juga isim yang dengan makna yang berbeda. Tapi ketika dia digabungkan menjadi satu, diterangkan menerangkan, idhofah namanya, dia memiliki makna baru. Jadi yang tadinya awalnya terpisah-pisah, kebun ya kebun, binatang ya binatang, sekarang dia jadi satu, jadi kebun binatang. Itu namanya dalam bahasa Arab idhofah. Ini bisa dilihat di pembahasan di halaman ini. Inti dari yang pembahasan idhofah ini, kita tahu susunan idhofah. Bahwasanya ada yang diterangkan, itu namanya mudhof, ada yang menerangkan mudhof ilaih. Jadi mungkin ada yang sudah sering dengan mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Itu yang idhofah itu. Idhofah itu terdiri dari mudhof ilaih. Kalau contohnya misalnya mudhofnya itu kebun, mudhof ilaihnya itu tadi binatang, gitu kan? Itu hanya contoh. Kemudian kita tahu tata cara penggabungan isim menjadi idhofah. Ya, jadi ada caranya, enggak cuma tulis ini kebun di sebelahnya binatang. Enggak itu, cuma ada syaratnya. Kalau kayak kemarin itu isim sifat, ada syaratnya untuk menjadikan dia sifat kan, bermakna yang harus sama semuanya, alif lam, tanwin, barisnya atas, bawah, depan itu sama, laki-laki perempuan 1 2 3 sama semuanya. Ini juga ada caranya yang akan kita bahas. Nah, namun kita harus paham ini bahwa idhofah itu juga setara dengan isim yang berpakai alif lam. Isim apa namanya kemarin? Isim ma'rifah. Kalau enggak apa-apa. Kita ingat kemarin kan, kalau isim yang bergandengan dengan domir, yang bersambung dengan domir, berarti isim itu setara dengan isim yang memakai alif lam. Maka sifatnya nanti akan memakai alif lam. Oke? Daripada pusing-pusing, kita lanjut pada contoh. Nah ini. Jadi cara penggabungan isim itu menjadi satu makna baru, idhofah. Ini misal gini, ada isim tambah isim jadi makna baru. Misal kebun, satu hal yang berbeda, binatang, satu hal yang berbeda, digabungkan menjadi kebun binatang, jadi makna satu yang baru. Misal istri apa? Orang yang dinikahi, perempuan yang dinikahi, dia siapa? Dia itu orang lain gitu kan. Jadi kalau digabung istri dia berarti istrinya. Nah, itu juga namanya idhofah. Nih, syaratnya gimana? Nih, hadikotun itu kan kebun, hayawanun binatang. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu udah ada betul ini urutannya, itu betul, bukan kebalik-kebalik ya kayak bahasa Jepang, hewannya di depan, kebunnya di belakang. Bukan, sama aja kayak bahasa Indonesia, kebunnya di depan, hewannya di belakang, kebun binatang. Cuman ada syaratnya. Nah, ini namanya mudhof ya. Kebun binatang itu mudhof ilaih. Syaratnya si kebun yang di depan ini enggak boleh pakai tanwin, enggak boleh alif lam. Isim itu kan dikatakan dia isim pakai alif lam, pakai tanwin. Ini kebetulan dia pakai tanwin. Nah, jadi kalau dia mau jadi satu makna baru, hilangkan tanwinnya. Jadi dia hadikotu saja. Kalau hadikoti gimana, dia barisnya di bawah atau baris di atas? Boleh saja, yang penting jangan pakai alif lam, jangan pakai tanwin. Itu saja yang diminta untuk kata yang di depan nih, mudhofnya itu. Kalau hewannya gimana? Hewannya ini harus baris bawah dia. Nih awalnya yang nun, nanti dia harus baris bawah. Boleh satu atau dua. Kalau dia pakai alif lam berarti satu. Kalau dia tidak pakai alif lam berarti dua barisnya. Kalau barisnya di atas gimana dong? Tidak boleh. Kalau ini khusus dia tuh yang mudhof ilaih itu harus baris bawah, tidak boleh baris yang lain. Tapi dia boleh barisnya itu satu atau dua, itu terserah. Kalau yang tadi ini, yang mudhofnya itu, dia tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin. Barisnya boleh, mau atas mau bawah, mau di depan, terserah. Nah, jadi ini secara urutannya ada betul, kebunnya di depan, binatangnya di belakang. Tapi secara barisnya harus dirubah. Ini tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh tanwin, berarti dia barisnya satu saja. Tapi dia boleh nanti di atas, di bawah boleh. Kalau ada huruf jar misalnya di depannya, berarti dia hadikoti, fi hadikoti berarti. Yang penting dia jangan tanwin, jangan ada alif lam. Ini sudah dibuat keterangannya, tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin, berarti dia hadikotu. Nih, hewannya harus baris bawah, hayawanin. Nah, ini contoh lainnya, hadikotu sama ya, man yang di belakangnya ini jadi barisnya satu, al hayawani. Ini boleh milihnya. Cuman di depan tidak boleh tanwin.
nggak boleh alif lam. Itu saja, yang depannya harus, yang belakangnya harus baris bawah. Barulah dia bisa dikatakan kebun binatang idofah. Gimana kalau barisnya nggak kita rubah? Nggak bisa, amburadul kalimatnya. Kita nggak ngerti ini kaitannya kemana nih. Hadikotun hayawanun, nggak mungkin, berarti dia yang salah baca. Kalau dia Arab gundul berarti dia salah baca. Kalau dia berbaris, ini kita nggak ada biasanya kayak gitu, jadinya amburadul kayak gitu jadinya kan. Nah, jadi ternyata susunannya itu sama. Jadi yang kita pahami, susunannya itu sama seperti bahasa Indonesia, kebunnya duluan binatang, habis itu cuman yang kebunnya itu, yang depannya itu harus dihilangkan alif lam dan tanwinnya, itu saja. Barisnya terserah, penting hilangkan alif lam dan tanwin. Yang kata berikutnya itu harus baris di bawah. Dia boleh terserah satu atau dua, boleh pakai alif lam, boleh tidak gitu. Nah, ini contohnya. Istri zaujatun. Nah, dia itu kan huwa, karena dia bersambung jadi zaujatu hu, ini isim dhamir yang bersambung. Yang tadinya tanwin tidak boleh tanwin, makanya dilarang bertanwin. Kemarin yang pakai dhamir beralif lam juga tidak boleh. Nah, kita coba latihannya. Ini buatlah idofah dari soal berikut. Jadi kita menerangkan. Kita save aja rumusnya kayak tadi itu, kebun binatang, kebunnya tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin, binatangnya harus baris bawah. Itu aja, boleh dia satu atau dua barisnya. Sekarang ini ada isim Rasulun, itu isim. Allah juga, itu barisnya sekarang kan kita tahu itu Rasul itu utusan, gitu kan. Allah itu Tuhan kita. Ketika dia digabung utusan sama Allah, berarti utusan Allah, memiliki makna baru. Bagaimana caranya? Ini yang di depan tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin, berarti dia jadi Rasulu. Kenapa tidak barisnya la atau li? Ya kan tidak ada harfu yang pengaruhi dia sehingga dia barisnya di bawah atau di atas, ataupun fi'il yang buat dia jadi objek, gitu kan. Maka dia jadi nanti tuh bolehkah dia itu selain Rasulu, Rasulah, Rasuli, boleh, asalkan dia jangan ditanwinkan dan pakai alif lam. Itu saja, di depan tuh tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin, terserah barisnya. Yang Allahnya berarti harus baris bawah. Kebetulan Allah itu pakai alif lam, tidak boleh tanwin ya. Maka Allahi, jadilah dia nanti tuh Rasulullahi. Kalau dia yang bilang Rasulullahu, salah. Rasulullah Hasan. Kalau mau bilang utusan Allah itu ya Rasulullahi. Nih, Rasulnya tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin, Allahnya baris di bawah. Sekarang ada az-zaujatu, itu artinya istri. Ada Muhammadun, itu Muhammad. Istri ya istri, Muhammad ya orang, nama orang. Itu kebetulan Nabi Muhammad misalnya kan. Mau menjadikan istri Muhammad berarti yang di depan ini tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin, berarti dia jadinya zaujatu. Yang ini mode pilihnya harus baris bawah, karena Muhammad itu pakai tanwin jadi dia Muhammadin. Kan tidak pernah kan Muhammad itu pakai alif lam. Jadi jawabannya zaujatu Muhammadin. Ini di lingkar-lingkar tolong diperhatikan, yang warnanya juga lain-lain ini tolong diperhatikan. Kemudian ahlun itu artinya penduduk. Koryatin, kampung, penduduk ya penduduk, kampung ya kampung. Ketika dia digabung penduduk kampung, berarti yang di depan ini tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin, jadinya ahlu. Yang di belakang harus baris di bawah. Kebetulan ini dia pakai tanwin, jadi koryatin, ahlu koryatin. Kalau kita pakai alif lam gimana? Ya boleh-boleh saja, dia kan Koryah ini tidak terlarang dia pakai alif lam. Muhammad terlarang pakai alif lam, Allah terlarang pakai tanwin. Kalau Koryah kampung itu boleh saja, seperti masjid kadang al masjid, kadang pakai masjidun, ya terserah. Kalau pakai alif lam tanwin terserah. Berarti jawabannya ini dua, ahlu koryatin atau ahlu al koryati. Ini dia.
Ini ketika dia nggak pakai alif lam, ini ketika dia pakai alif lam. Yang penting depan nih jangan alif lam, jangan tanwin. Nih. Jadi kan kita dah tahu caranya. Jadi kita tadi kan bahas inti dari pembahasan ini, tahu tuh definisi idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, diterang menerangkan ya. Kemudian tahu syaratnya gimana, kan tadi dah cara penulisannya tetap ya, kebunnya di depan gitu kan, kebun binatangnya di belakang, rasulnya di depan, Allah di belakang. Cuman caranya kan tidak boleh pakai alif lam dan tanwin, yang depan yang di belakangnya harus baris di bawah, dah tahu kita. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan lagi, isim idhofah itu setara dengan alif lam, jadi sifatnya pakai alif lam nanti. Ini misalkan nih, tips menjadikan idhofah tadi memiliki makna sifat yang kemarin kita bahas, yang itu misalnya nih, ar-rasulu jamilun, berarti rasul itu tampan, kan dia berbeda, yang satu pakai alif lam, yang satu tidak, berarti dia tidak bermakna yang. Yang kedua pakai alif lam, ini pakai alif lam, barisnya depan, laki-laki satu dan satu, maka ini maknanya yang, berarti rasul yang tampan. Di bawahnya ini rasul laki-laki, barisnya tanwin depan, ini tanwin di depan juga, laki-laki juga satu, berarti dia bermakna yang serupa kan, yang. Berarti ini rasul yang tampan, rasul yang tampan, ini saja rasul itu tampan sebagai keterangan. Tapi kan ini hanya satu kata. Bagaimana kalau dua kata yang tadi itu idhofah itu tadi, sifatnya bagaimana? Pakai yang alif lam. Misal nih, Rasulullahi, kan utusan siapa? Utusan Allah. Makanya di depan tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin, makanya dia Rasulullah. Yang di belakangnya harus baris bawah, Rasulullahi. Berarti mau bilang Rasul Allah yang tampan, berarti kan mau Rasulnya itu yang tampan, maka dia pakai alif lam. Kenapa? Rasulullah itu setara dengan alif lam, ini isimnya sudah idhofah, maka sifatnya harus pakai alif lam. Nih, pakai alif lam, tampannya barisnya ikuti. Kita mau sifatkan siapa? Utusan itu tadi kan, Nabi itu tadi kan, biru barisnya Nabi, ini barisnya di depan, maka sifatnya di depan, jadi Rasulullahi. Kalau kita tidak pakai alif lam gimana? Jamilun pakai tanwin misalnya, itu artinya bukan sifat lagi, itu hanya artinya Rasul Allah yang tampan. Kenapa ini tadi boleh, yang ini pakai tanwin boleh, artinya Rasul yang tampan juga ya, ini sama-sama pakai tanwin. Nah, ini kan tidak ada alif lamnya, ini setara dengan alif lam, ibaratkan alif lamnya tersembunyi. Memang kata idhofah itu disetarakan dengan alif lam, maka sifatnya pakai alif lam. Kan dia udah tahu tuh, kalau Rasul berarti umum. Kalau udah bilang Rasul Allah, sama kayak kemarin kan buku mana umum kan, tapi kalau bilang bukunya pakai domir kan itu setara pakai alif lam. Sekarang gitu juga, Rasul siapa? Rasulnya Allah, dia setara dengan alif lam, sudah diketahui, itu yang namanya isim ma'rifah itu. Oke? Barisnya harus sesuai dengan yang disifatkan itu. Siapa yang mau kita sifati di sini? Rasul itu sendiri, barisnya sama. Kalau seandainya barisnya kita robah nanti mengikuti barisnya Allah, berarti yang tampan itu Allah lagi, bukan Rasulnya. Nih misal Rasulullahi, berarti tidak boleh alif lam, tidak boleh tanwin karena dia mudhof kan. Allahi, Rasul siapa? Rasul Allah, Allahnya harus baris bawah. Ini kata sifatnya sudah pakai alif lam, oke, dia karena isim idhofah kan setara dengan alif lam, oke, pakai alif lamnya. Tapi barisnya salah, bukan mengikuti Rasulnya, mengikuti Allahnya. Berarti di sini yang dikatakan tampan itu Allahnya, bukan Rasulnya. Boleh dalam kalimatnya, boleh-boleh saja kalau kita memang mengatakan Allahnya itu yang maha indah, maha tampan gitu kan. Tapi kalau konteksnya kita mau bilang Rasulnya yang tampan, tentu salah secara penulisan seperti ini.